Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah min ta'lim wa ta'allum wa lifat wa istifad wa nufayt fa'ilin wa huwa al-dina wa tikum wa matina wa matikum wa badal muslimin khususan lasin al-habib Abdullah bin Zaid al-Tahir wa usulihim wa fariq wa mutasibina lima jima'in Allah yadkhul niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim Allah yadrujati wa jannah wa yadfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nufatin fi dina dunya wal akhirah لا هدينيه ولا أذن صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala munasib qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Amin. Fa'alaika bil qana'ah bal bizuhdi fiha wa fi jahatiha wa fi hududhiha wa fi syahwatiha raghbatan fi thawabillahi ta'ala wa tafarrugan lil unsi bidzikrih wa lil fikri fi mulkihi wa malakutihi wa tanazzuhan wa tahadduran amma yusibuka fid dunya wal akhirah bisababi dukhuli fi dhalika min al balaya wal fitan wal mihan wal hum wal gham wasyughlul ladzi la akhiralah kama huwa musyahid wa mujarrabun liman labas dhalik ma'akil dhufri li aktsari talibiha minha bita'il wa man dhafara minha bi syai'in sahabahu ma'ahu ad'afa min al-humum wal ghumum thumma yaslabu minhu fi hayatihi bi naw'in min anwa'il ittilafat aw yamutu anhu fayahuzuhu warithuhu wa yatana'am bihi safwan afwan wa alayhi hisabuhu wa iqabuhu. فهل رأيت لبيبا عاقلا يرغب في مثل هذا الأشياء ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الشاعر أضغاث نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Berkata Sayyidina Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, setelah kemarin itu membahas bagaimana itu dunia, lika-liku dunia, bentuk macam-macam dunia, permasalahan-permasalahan dunia, maka solusinya gimana? Fa'alaika bil qanaah. Sudah tipu daya dunia itu, sudah tipu dayanya banyak, maka solusinya gimana? Fa'alaika bil qanaah. Maka hendaknya kamu bisa qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu menerima segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanaah itu menerima segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang berupa perkara baik ataupun perkara yang zahirnya tidak baik. Tapi pada hakikatnya segala sesuatu sedaya kabeh sing diparingi Gusti Allah niku mesti sakit. Segala sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti baik. Makanya itu orang yang qanaah pasti bahagia. Wonggo ada orang susah bahagia, galau berkepanjangan atau galau akut. Sebabnya apa? Kurang syukur pertama. Yang kedua, tidak qanaah, tidak bisa menerima
ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lah kok saged nggih? Saiki ngene. Ana wong misale nom-noman. Penyakitnya nom-noman ikan penyakit ikan wedok. Penyakitnya wong nom. Ya ono ya ini pacaran, wis pacarane haram dilakoni. Pacarane haram dilakoni. Wis ngono, wis pacaran haram dilakoni. Gak tanggung-tanggung, pacaran 7 tahun. Iku pacaran apa kreditan? Kan ngono. Iku kok saumumon jenengan iku kok saumumon sampean iku ngredit omah iku wis meh lunas. 10 tahun kreditan omah 10 tahun. Jangan sampean pacaran 7 tahun, 3 tahun neh wis lunas. Kalah kreditan. Kemudian apa? Walhasil kemudian apa? Ndak sambung. Pacaran 7 tahun, bariku apa pedot. Galau karepe dhewe. Iki tak kok ya Allah Gusti, kenapa sih aku? Kok kenapa aku? Awakmu salah. Ojo tak kok kenapa aku? Awakmu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah bangun usaha, ya kan? Kita sudah bangun usaha, kerja sudah, usaha sudah. Tapi apa? Ya sone ini tuh semono, wae jatahe 50.000, 50.000 wae. Ngono itu gimana? Nah, kalau sudah semacam itu terima dulu. Terima dulu segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, diterima dulu, aja terus ulose. Jangan ngeluh dulu, jangan wis aja apalagi menjustis sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang tahu akan hal makhluknya itu Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih gambaran gini. Orang yang paling tahu dengan mobil itu siapa? Pabrik. Ya. Orang yang paling tahu dengan mobil ya pabrik. Toyota Innova. Yang paling tahu tentang Toyota Innova siapa? Pabrik. Kok ujug-ujug sampean niki menjadi orang, oh saya tahu Toyota Innova. Berarti sampean kemeru. Kan gitu. Sok tahu. Kan gitu. Lah mekanik itu gimana? Mekanik itu mereka tahu karena mereka belajar kepada pabrik atau belajar pada pedoman-pedoman buku pedoman-pedoman pabrik. Sama manusia. Kita ini manusia, makhluknya siapa? Makhluknya Allah, makhluknya Fir'aun. Makhluknya Allah. Kan gitu. Yang bikin siapa? Allah. Yang menciptakan siapa? Allah. Cuman sebabnya orang tua, akibatnya kita, kan gitu. Sebabnya orang tua, akibatnya kita lahir gitu. Akibat orang tua ini kita lahir di sini. Terus gimana? Nah ini Allah Subhanahu wa taala, saya tak balik namanya. Pabrik itu menciptakan mobil, ya. Pabrik itu menciptakan mobil. Mobil diciptakan. Oh, ada Avanza, ada Xenia, ada Innova. Ini pabrik menciptakan mobil berikut dengan buku pedoman, ya. Buku pedoman. Tujuannya apa? Memudahkan kita orang-orang yang punya mobil. Gimana? Kalau kita punya mobil ada manual booknya, suatu saat ada kendala kita tinggal buka, ketemu masalahnya, kan gitu. Atau di situ ada larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh orang yang punya mobil. Larangannya apa? Oh, dilarang ngisi pertalite, harus pertamax, kan ngono. Dilarang ngisi solar biasa, harus apa? Minimal dexlet, kan gitu. Kalau tidak mau ngisi dexlet, kok ndablek diisi apa? Kok ndablek diisi solar biasa, kok ujuk-ujuk mesinnya rusak, maka pabrik lepas tanggung jawab. Tapi itu juga manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan manual booknya. Dengan manual booknya. Allah menciptakan manusia. Manual booknya apa? Al-Quran. Manual book loh, buku pedomannya itu Al-Quran. Kalau kita ini mau jadi manusia yang baik, baik itu di mata manusia ataupun di mata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang baik,
bersih, sehat. Gimana? Ya jalankan sesuai dengan aturan Al-Quran. Kalau orang tidak mau jalan sesuai dengan aturan Al-Quran, ada akibatnya. Sama tadi, mobil sudah dikasih pedoman, buku pedoman, tapi yang punya tidak mau apa? Tidak mau ikut sama buku pedoman pabrik. Gimana? Ya kalau rusak jangan salahkan pabrik. Yang salah bukan pabriknya, tapi memang kita yang punya dablek. Nah kita juga gitu. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Yang pertama kehidupan. Berikut dengan apa? Buku panduannya. Buku panduannya ada di dalam Al-Quran. Kalau mau selamat, gampang. Gimana? Ya ikuti Al-Quran. Ikuti Al-Quran selamat. Kalau kita membangkang daripada isi Al-Quran, jauh daripada Al-Quran, apalagi sampai tidak tahu tentang isi Al-Quran, kemudian apa? Kita tidak selamat. Yang disalahkan siapa? Jangan salahkan Allah. Allah tidak salah. Allah sudah kasih manual booknya. Allah sudah kasih apa? Buku panduannya. Tapi kita yang tidak mau membaca, mempelajari buku panduan. Makanya itu apa? Al-Qanaah. Terima dulu segala sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, diterima dulu. Maka niku rukun iman yang keenam bunyinya apa? Ayo, iman kepada qada dan qadar. Itu disebutkan khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Qada dan qadar, menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu ketentuan yang baik, ataupun ketentuan yang zahirnya tidak baik, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diimani dulu. Kalau ketentuan yang baik, gampang. Ono wong misale meraih pas-pasan, duit ora pati duwe, uripe fakir, delalah untuk wong wedok, perawan, wayu, sugih, tunggal. Ayo. Piye? Ya bisa menerima, orang menerima meneh iku. Bisa diterima nasib seperti itu. Dong itu apa? Ketentuan yang baik. Tapi ketentuan yang tidak baik. Misalnya apa? Delalah lagi tuku sepeda motor anyar, lagi diisik-isik delalah hilang. Ayo. Hilang. Padahal ya ono ya ini pengen tuku sepeda motor direwangi nyelengi alon rewangi nyelengi apa sedina 100.000 rilo mangan apa mangan sego-sego tok mbek Mas aku kadang-kadang yo mbek uyah direwangi kaya ngono, kerja bengi ketemu bengi dicelengi siti barang kumpul iso tuku sepeda motor, lagi umure 2 dina kancane ora oleh numpaki, nek numpaki ku dituntun sik lagi ditumpaki. Saking apa? Saking hati-hatine. Buarang oleh 2 dina jebule ilang. Terus piye? Pertanyaannya. Sikap Anda gimana? Ayo. Yang membuat tidak bahagia itu karena Anda kepikiran. Ngeluh ngarepe dhewe. Wah, ya ini lagi tuku motor merong dino kok hilang. Apa ngeluh, dipikiri terus masalah itu. Perkara motor hilang lho dipikiri. Selain dipikiri kancane ku saonone kancane. 7 desa lho disambati kabeh. Sambatan tok, ngalor ngidul sambatan tok. Kemudian apa? Ndak ketemu solusi. Iki, Cek. Ngeluh. Nggak ketemu solusi. Akhirnya apa? Zaman sekarang dengan orang tambah mendekatkan diri kepada Allah, bukan minta ampun sama Allah, tambah apa? Wah saya golek jamu ae, ngeluh dah sih. Nyekek botol. Ini bikin masalah kedua. Ini akan menjadi masalah kedua. Nyekek botol, wis bar montore ilang nyekek botol. Maksudnya mendem tujuannya apa? Mendem tujuannya ben ngelune ilang. Bener ilang ngelune bar iku gwitiki wong ning tengah dalan.
ngiti wong tengah jalan. Masalah kedua, barang ngiti wong kecekel polisi, mlebu ning penjara. Setelah masuk penjara akan berkelanjutan ini. Sebab apa? Sebab kita tidak terima dengan ketentuan Allah. Beda kali tiang nek saged nerima ketentuannya Gusti Allah. Makanya itu Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau apa? Beliau mengatakan orang yang bahagia itu siapa sih? Orang yang bahagia adalah wa in tardha bimaksumin istamuna muna'aman. Wa in tardha bimaksumin, kalau kamu itu bisa ridho terhadap segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kabeh sing apik sing elek ditampa kabeh, diterima dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Istamuna aman, maka kamu akan hidup dalam keadaan yang paling bahagia. Urip dadi wong sing paling seneng, paling bahagia. Akan tetapi sebaliknya, wa illam takun tardha bihi, kalau kamu itu tidak bisa menerima ketentuan Allah, tidak bisa menerima ketentuan Allah, tidak mau bersyukur atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ishtafil hazan, maka hidupmu akan dipenuhi dengan kesedihan dan kesumpakan. Sumpek tok isine. Buntu kabeh, pikiran ra iso padang. Raine didelok peteng. Sebab apa? Kakean apa? Kakean sumpek. Kalau sudah hatinya sumpek, raine melu sumpek. Nek raine melu sumpek, koncone ndelok ya melu sumpek, kan ngono. Kancane ndelok iku lho, cah iku raine delok ra enak. Apa? Gua teli raine. Aku nek ketemu cah iku, cukup bol cah iku. Napa aku nek ketemu cah iku kudu ngaploki temenan. Napa raine didelok ra enak. Ra nyenengno blas raine. Lho ini sebabnya apa? Sebabnya satu, kita tidak bisa menerima ketentuan Allah. Makanya itu terkadang doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan karena Allah tidak mau memberikan apa yang kita minta, bukan. Akan tetapi Allah lebih tahu tentang porsi diri kita. Contoh, sampean iki misalnya kok jaluk sugih, ya Gusti paling ngono aku wong paling sugih, ora usah sak kudu sak timoro wae. Jaluk sugih, wong paling sugih, minta uang berapa? Wes ndak usah banyak-banyak ya Allah, 10 miliar wae. $10 miliar ini bagi Allah mudah nggak? Mudah sekali. Tapi kok nggak dikasih? Terkadang nggak dikasih itu menjadi apa? Baiknya diri kita. Berapa banyak? Misalnya iki wonten. Contohnya ini kuatah. Ono wong fakir. Hidupnya itu tidak pernah kaya. Uripe yo wis ngono wae, fakir kurang terus. Fakir. Tapi satu hari dia langsung apa? Mendapatkan uang kaget. Apa? Langsung dino iku untuk duit 3 miliar. 3 miliar. Lah wong nyekeli duit 1 juta ya arang-arang kok. Sasi pisan durung tentu. Iki ora. Nyekeli ujug-ujug dikei duit 3 miliar. Bentuke kaya apa ora paham wong iki. 3 miliar itu pirang meter ya ora ngerti. Ndak tahu dia 3 miliar. Ujug-ujug untuk duit 3 miliar. Kaget jantung mati lah. Berapa banyak ini kasus semacam ini di Indonesia itu loh. Kasus semacam ini di Indonesia itu berapa banyak. Lah nek urusan ini mati tok, jantung mati, ndak ada masalah. Wis bar. Kan gitu. Tapi yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah, kita dikasih kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa segalanya. Lali zakat, lali sholat, lali sedekah, lali konco, lali bantu wong, ndak pernah bantu orang, ndak pernah bantu masjid, ndak pernah bantu majelis, ndak wes. Yang biasanya istiqomah hadir majelis goro-goro kakean duit,
dadi wong sugih anyaran, biasanya wong sugih anyaran kan ketak-ketik. Kan ngono. Akhirnya pripun? Ditinggal majelisnya, biasanya sholat jamaah di masjid ditinggal sholat jamaahnya, ditinggal masjidnya. Biasanya apa? Biasanya menjalin tali silaturahmi sama tetangga-tetangga. Gara-gara desa iki dadi wong sugih anyaran, moh kumpul karo tangga-tanggane, wedi apa? Wedi kirene nular. Akhirnya apa? Tidak mau. Dia tidak mau sudah. Ini apa? Kalau dikasih kaya. Oleh karenanya terkadang tidak dikasih kaya itu sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada salah satu sahabat yang paling fakir, tidak punya apa-apa, uripe wis pahit tok isine, ora ono manise. Sampai pada satu titik sahabat ini namanya Sa'labah. Sahabat ini sampai pada satu titik jenuh yang mana dia tidak sanggup dengan apa? Tidak sanggup, tidak sabar dengan kefakirannya sampai menemui Nabi Muhammad SAW. Ketemu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nemoni kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Tujuannya minta sama Nabi. Apa yang dia minta? Dia bilang sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, tolong doakan saya menjadi orang kaya. Nabi Muhammad SAW ketika Sa'labah mengatakan hal semacam itu, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, qalil tashkuruhu khairun minal katsir la tutiquh. Wahai Sa'labah, sedikit kamu bisa bersyukur itu lebih baik daripada banyak tapi kamu tidak mampu untuk bersyukur. Maksudnya Sa'labah, enggak ya Rasulullah, saya minta tolong doakan saya menjadi orang kaya. Maka apa? Rasulullah tetap menjawab, jawabannya sama, qalil tashkuruhu khairun minal katsir la tutiquh. Sedikit kamu bisa bersyukur itu lebih baik daripada banyak kamu tidak bisa bersyukur. Sampai yang terakhir Sa'labah mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya menjadi orang kaya. Kalau saya menjadi orang kaya, maka saya akan memberikan hak kekayaan saya kepada agama ini. Hak kekayaan itu apa? Seperti zakat. Itu hak. Haknya Allah yang harus dipenuhi oleh orang-orang kaya. Zakat, terus sedekah. Karena dipaksa oleh Sa'labah, akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan Sa'labah agar supaya menjadi orang kaya. Akhirnya setelah Rasulullah SAW itu mendoakan Sa'labah itu tidak punya harta, kayak di bondo. Bondone apa? Bondone cuma duwe wedhus sepasang, iku wedhusnya wedhus mandul. Wedhus mandul. Wedhus rak duwe anak, gak iso duwe anak. Setelah mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW, kambing yang afkir tadi ini, yang nggak bisa apa, yang nggak bisa hamil, nggak bisa beranak, itu gimana? Ini kambing yang tadinya nggak bisa beranak setelah mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW itu langsung beranak seperti sampai para mufassirin, ulama hadis itu, muhaddisin ini menyebutkan sampai disebutkan itu kambingnya Sa'labah itu beranak seperti beranaknya ular itu nek manak kan ora siji loro, lumrahe wedhus nek manak kan siji loro, tapi apa nek ular manak kan ora siji loro, sekali manak kira 10, 5, 7. Sampai itu disebutkan oleh para muhaddisin hatta mala al-wadi. Sampai apa? Sampai barokah dongane Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dari kambing sepasang itu menjadi penuh lembah. Sak lembah itu loh. Lembah yang ada di rumahnya Sa'labah itu penuh dengan kambing. Ewon wedhuse. Hatta mala al-wadi. Sampai penuh itu. Lembah-lembah itu penuh dengan kambingnya Sa'labah.
modalnya cuma sak pasar. Barokah itu ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang paling kaya pada saat itu. Wedhuse akeh. Sampai datang waktunya zakat. Nah, Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah datang waktunya zakat itu ada memerintahkan dua sahabat itu dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW dikasih nek cara sakniki niku surat puasa. Dikasih surat puasa dari Nabi Muhammad SAW, kemudian distempel oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian apa? Kemudian disuruh nagih orang-orang yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Disuruh nagih. Tapi dengan apa? Dengan dasar surat puasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa, ini dua orang ini berangkat. Dua orang berangkat. Pertama yang dituju adalah Sa'labah. Orang yang dituju pertama adalah Sa'labah. Dua orang ini bilang, Sa'labah, saya datang ke sini mendapatkan perintah langsung dari Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk menarik zakat daripada kambing-kambingmu. Maka Sa'labah mengatakan, kamu sudah ke yang lainnya? Belum. Oh ya wis nek ngono aku keri wae. Mulai endo. Terus aku tak keri wae, sampean ngermu bang sik. Engko keri aku tak engko nek sampean mulai nang pamer ini. Engko tak cepaki. Oh ya sudah kalau gitu, akhirnya apa? Ini dua sahabat ini akhirnya muter ke sahabat-sahabat yang lain untuk apa? Narik zakat. Setelah ditarik semua zakat ini, sahabat-sahabat itu sudah ditarik, akhirnya apa? Pas mau pulang mampir ke tempatnya Sa'labah, diambil lagi. Sa'labah, ayo, saya ini mau pulang, mau ngadep sama Nabi Muhammad, mau memberikan apa? Ini hasil tarian zakat. Gimana? Ayo, zakatmu mana? Maka Sa'labah endo meneh. Oh, jangan sekarang ya. Jangan sekarang. Saya sekarang sibuk. Tahu sugih kan kono. Sugih anyaran kan kono biasanya. Saya sekarang sibuk. Meski saya nggak tinggal wae. Tinggal aja. Nanti saya akan bawa sendiri ke Nabi Muhammad SAW. Saya akan ketemu sendiri dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya karena Sa'labah ini menolak, akhirnya apa? Dua sahabat ini jalan pulang. Ketika jalan pulang, Rasulullah SAW pada saat itu sedang duduk di serambi Masjid Nabawi. Duduk di serambi Masjid Nabawi. Pas dua sahabat ini pulang, kan Rasulullah melihat. Pas Rasulullah melihat, ternyata tidak ada kambing di situ. Wedhuse gak ono. Berarti apa? Sa'labah tidak bayar zakat. Akhirnya Rasulullah SAW mengucapkan apa yang diucapkan? Rasulullah mengucapkan wailun li Sa'labah, wailun li Sa'labah, wailun li Sa'labah. Celaka si Sa'labah, celaka si Sa'labah, celaka si Sa'labah. Diulang 3 kali. Kemudian apa? Mulai detik itu Nabi Muhammad SAW tidak menerima zakat daripada Sa'labah. Nabi melarang menerima zakat dari Sa'labah. Lah terus pripun? Wedhuse tambah akeh. Wedhuse tambah banyak, kambingnya tambah banyak. Semakin tambah kambingnya Sa'labah semakin bingung, gak ono nggone. Iki mek kandang ini endi? Kandang ndak ada. Akhirnya apa? Sampai Rasulullah SAW Sa'labah tidak memberikan zakat. Setelah Rasulullah SAW meninggal, di masa Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, Sa'labah ngadep kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Untuk apa? Tujuannya untuk memberikan zakat, untuk mau bayar zakat. Adep sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia bilang, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya datang ke sini mau bayar zakat kambing saya. Saya mau bayar zakat kambing saya. Akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab, wahai Sa'labah,
manusia yang lebih mulia daripada saya itu saja tidak menerima zakat daripada kamu, apalagi saya tidak berani. Bukan saya tidak mau, tapi saya tidak berani melanggar daripada apa? Perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diterima sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai apa? Sampai di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, wedhus tambah akeh, tempat semakin sempit. Ketemu sama Sayyidina Umar. Dia bilang, wahai Khalifah, saya datang ke sini mau membayar zakat kambing saya. Maka apa? Umar bin Khattab beliau mengatakan apa? Manusia yang yang dekat dengan Rasulullah, yang lebih baik daripada saya, itu saja tidak mau menerima zakat daripada kamu. Mosok saya mau ngelangkai mereka? Ditolak sama Sayyidina Umar bin Khattab dan meninggal di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Yakni apa? Ini loh, terkadang kita ini tidak dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kita tidak bisa menunaikan kekayaan tersebut. Allah tidak kasih kita kaya sebab apa? Allah lebih tahu orang ini kalau saya kasih kaya, dia tinggalkan masjid, dia menjadi orang yang sombong, dia apa? Dia tinggalkan majelis taklim, dia tinggalkan silaturahmi, dia tidak mau lagi menjalankan sholat. Mending apa? Saya tidak kasih dia kaya, tapi dia bisa beribadah kepada saya. Itu loh. Jadi jangan dianggap sesuatu, segala sesuatu itu jangan dianggap apa? Jangan dianggap terus apa? Oh, saya ini doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, bukan tidak dikabulkan, cuman Allah lebih tahu yang kita butuhkan. Bukan tidak dikabulkan, tapi Allah lebih tahu yang kita butuhkan. Makanya itu al-qanaah. Orang paling enak itu hidupnya qanaah, nerima segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita terima, baik buruk kita terima. Makanya itu kan ada di dalam Al-Quran apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wala nabluwannakum, dan kami Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan cobaan kepada kalian. Karena apa? Dunia ini tempatnya cobaan. Dunia ini tempatnya cobaan. Wala nabluwannakum, maka kami Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan cobaan kepada kalian. Bisyai'in minal khawfi, dengan rasa takut. Rasa takut itu cobaan. Wal ju'i, rasa lapar. Itu apa? Cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa naqsim minal amwal, tidak punya harta. Tidak punya harta. Yakni apa? Dia hidup dalam keadaan miskin. Itu juga apa? Bagian daripada cobaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal anfusi, apa? Meninggalnya orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama orang-orang yang kita cintai. Itu apa? Itu cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa thamarat, cobaan apa? Gagal panen. Itu cobaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apa? Di akhir ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan apa? Memberikan semangat. Dikasih semangat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa basyiris sabirin. Tapi walaupun cobaan ini banyak, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang sabar adalah mereka orang-orang jikalau tertimpa musibah, kehilangan sepeda motor, lagi rabi pengantin anyar, ya kan, durung sempat malam pertama bojone mati. Terus apa? Terus misalnya ada orang baru seneng-senengnya hamil, dapat anak pertama meninggal.
Terus apa? Oh banyak lagi. Punya usaha bangkrut. Punya banyak lagi. Kebun gagal panen. Sawah gagal panen. Nah ini kan musibah semuanya. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang sabar itu siapa sih? Orang-orang yang sabar ketika mereka mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan apa? Orang omong-omong tok iki. Mereka mengatakan dengan hatinya. Mereka mengatakan dengan hatinya dan diaplikasikan dengan apa? Perbuatannya. Qalu mereka mengatakan inna lillah. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah. Pengantin anyar bojone milik Allah. Yang punya sawah, sawahnya milik Allah, titipan. Yang punya anak, anaknya milik Allah. Yang punya rumah, rumahnya milik Allah. Semuanya itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna lillah, sesungguhnya kami ini hanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang pantas. Lawang istri kita punya Allah, ya pantas kalau dia kembali kepada Allah. Sawah kita milik Allah, lah pantas kalau dia itu kembali kepada Allah yang menentukan Allah. Makanya itu orang yang mengucapkan kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang yang mengerti hakikat daripada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka apa? Dia hidup tidak akan pernah sumpek, dia hidup tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah gelisah, tidak pernah sumpek, tidak pernah apa? Tidak pernah pusing. Sebab apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya kami kembali. Loh, kok bisa tidak sumpek? Kok bisa tidak sumpek? Kok bisa tidak sumpek? Kok bisa tidak susah? Kok bisa apa? Kok bisa tidak pusing? Sebab apa? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Sebab apa? Mereka mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dari Allah itu apa? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Kalau sudah begitu, orang yang mengerti hakikat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apa? Ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal muasale nopo? Asal muasale pondasinya adalah kona'ah. Mungkin zaman saiki kan zaman sambat, terus kabeh disambati kabeh. Ora duwe kanca sing disambati gawe status. Sambat ngene status. Status ora ono sing gelem maca, ono ae carane piye mbok carane wis mbuh. Sambat dengan apa? Oh, saya curhat dengan alam. Alam sapa? Alam baka kan. Curhat di alam baka. Makanya itu apa? Sudah tempat curhat paling enak, paling indah, solusinya tercepat adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngono lho, apa meneh? Wong wedok kok tangisi, aja nangisi wong wedok. Bondo kok tangisi, aja nangisi bondo. Apa? Tumpahkan air matamu di tempat yang tepat. Apa? Ketika kamu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis iku tepat itu. Selain itu tidak penting. Selain itu tidak penting. Tidak perlu apa? Tidak perlu dibikin pusing, tidak perlu dibikin masalah, tidak perlu diambil pusing. Ya sudah, jalannya aja. Makanya niku orang itu kalau ketemu masalah ya jalani saja masalahnya. Tidak enak ya sudah, tidak enak dirasain aja. Wis dirasain, tidak enak ya sudah, wis jalan aja. Jadi wong lanang sing tetek ngono lho. Ojo apa? Ojo kena lagi ono masalah sithik wis nah iya ngene kudu tangisan ae. Kadang-kadang kula niku nek ndelok wong lanang ku model ngono iku rasane tak selepet dase kok. Wong lanang kok letoy ngono lho. Terimane lagi kena masalah sithik ngeluh. Jadi orang
makane. Lah nek wis koyo ngene iku dadine wis mental ngene iku mental jomblo sak lawase. Jomblo apa? Jomblo akut. Nah itu mentalnya sidik-sidik ngeluh, ndak wani, tidak berani mengambil kesimpulan, tidak berani salah, kemudian apa? Ndak berani menerima masalah. Orang itu apa? Orang hidup harus dia berani mengambil resiko, berani mengambil keputusan dan berani menerima masalah. Maka dari itu Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad beliau mengatakan apa? Nahnul qaum la natlub wa la narud. Nahnul qaum la natlub wa la narud. Kita ini suatu kelompok, kita ini suatu kaum, la natlub, kita tidak pernah cari masalah. Kita ini tidak pernah cari masalah sama siapapun, kita tidak pernah cari masalah. La natlub wa la narud. Kita tidak pernah cari masalah dan kita tidak pernah lari daripada masalah. Loh, iki lho. Mentale wali modelnya ngene. Nahnul qaum la natlub wa la narud. Kita ini tidak pernah cari masalah. Sosialnya bagus, muasyarah sama tetangganya bagus, muasyarah sama orang-orang itu bagus. Sosialnya bagus. Kemudian tidak pernah cari masalah. Tapi kalau masalah datang, mundur selangkah pun tidak. Ini loh yang namanya mentale para aulia. Lah iki ora. Nek ora ono masalah, golek masalah. Iki kan wong akhir zaman iki kan senengane ngono. Ora ono masalah, golek masalah. Begitu ada masalah, melayu. Iki janjane dakocan ta apa. Makanya itu mereka para aulia itu hidupnya damai. Sebab ya itu tadi prinsip mereka seperti itu. Kita tidak pernah cari masalah dan kita tidak akan pernah lari daripada permasalahan. Hidupnya mereka qanaah. Hidupnya mereka itu Hidupnya mereka itu menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang qanaah. Allah jadikan kita orang-orang yang bisa menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ketentuan kita semuanya ketentuan yang baik, ketentuan yang nikmat, ketentuan yang dapat memudahkan kita hidup di dunia dan dapat memudahkan kita hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minal afwi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.